Oke, Pak Janto dan Pak Gihon, kemarin ya 1 bulan lalu lah, kira-kira bulan Desember kemarin kita serentak Indonesia melakukan apa yang namanya pilkada. Tapi selain pilkada juga Indonesia kan ada pemilu, yaitu untuk memilih anggota legislatif juga presiden. Pertanyaannya kan, kok Indonesia ini paling sering melakukan pilkada atau pemilu terus 5 tahun. Kalau negara-negara lain itu beda-beda juga waktunya sama Indonesia. Ada yang 4 tahun, kalau Amerika 4 tahun. Tapi ada juga yang mungkin yang lain. Itu dasar dilakukannya itu apa kira-kira Pak? Itu ya sesuai dengan apa yang saya ketahui. Bentar Pak De. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita sulang Oh, dulu iya, kopi biar kita nggak keselio. Seruput Pak De, dulu. kopi Ya. dulu Pak De. Kita seruput kopi dulu. Inilah budaya Indonesia, kita seruput kopi dulu. Ada duit nggak ada duit, pokoknya Iya, ngopi dulu. Betul. Yang Monggo Pak De, penting silakan Pak De. Nah itu begini, sesuai dengan pengetahuan saya yang terbatas ini, orang bodoh ini, sebenarnya kenapa Indonesia ini kok seringkali melaksanakan pemilihan umum yang disebut secara umumnya itu pesta demokrasi. ya, Ya, karena negara ini selama sudah kurang lebih 75 tahun ini kan telah merdeka. Sebelum kita merdeka, memang negara ini berbentuk kerajaan. Karena bangsa Indonesia ini, seluruh rakyat Indonesia ini berjuang untuk membebaskan dari belenggu ketidakadilan yang dilakukan oleh penjajah, sehingga kita berjuang secara bersama-sama tanpa dikomando oleh raja maupun sultan. Dari persatuan dan kesatuan kita, Sabang sampai Merauke berjuang mengusir penjajah, sehingga sampai tercapai itu atas perjuangan rakyat, sehingga negara kita berubah menjadi negara demokrasi, negara persatuan Republik Indonesia yang berbentuk demokrasi. Nah, kalau kemerdekaan ini diperjuangkan oleh rakyat, bisa tercapai kemerdekaannya, berarti negara ini kekuasaan dioperasi oleh rakyat. Maka atas tokoh-tokoh terdahulu mewakili atas nama rakyat sebelum Indonesia dimerdekakan, itu mempersiapkan kemerdekaan itu, membentuk dasar-dasar negara kita itu yang telah disepakati, yaitu dasar negara adalah Pancasila, dan di situ diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ tercantum di pasal 1 ayat 1 berkata negara kita negara kesatuan yang berbentuk republik. Terus ayat yang kedua, kedaulatan di tangan rakyat. Tapi di situ ditambah diatur oleh undang-undang. Nah, kalau sudah berkata di dalam pas ayat 2, kedaulatan di tangan rakyat yang diatur oleh undang-undang, itu berarti kekuasaan sepenuhnya atau kekuasaan tertinggi negara ini adalah di tangan rakyat. Nah, tidak mungkin rakyat segini banyaknya itu akan memimpin. Nanti akhirnya malah menjadi semakin kacau. Maka diputuskan di dalam Undang-Undang Dasar perlu kita membentuk seorang pemimpin yang perlu kita percaya mengatur negara ini. Nah, karena sistem pemerintahan ini sudah dilakukan sejak mengikuti alur kerajaan, ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan provinsi, ada pemerintahan kabupaten, ada pemerintahan desa, sehingga pemilihan itu ya ada provinsi, ada pusat, ada kabupaten, ada wali kota, ada kepala desa, itu harus dipilih rakyat
sebagai untuk mewakili mengatur pemerintahan ini. Maka disitulah dasar melaksanakan pemilihan umum setiap 5 tahun satu kali. Kenapa kok 5 tahun satu kali? Ya karena di situ sudah tertera di dalam undang-undang supaya kita ini memimpin negara dapat bergantian gitu loh, dapat bergantian. Karena di situ dalam undang-undang juga tertera seluruh bangsa Indonesia wajib dipilih dan wajib memilih. Seperti contoh Pak Giting, Pak Dion mau nyalon presiden bisa, yang penting di situ memenuhi syarat kan gitu. Itu jawaban sementara dari saya, itu seperti itu penjelasan yang banyak kekurangan ini Pak Giting seperti itu. Kalau tunggu ya, saya sebelumnya aku mau ini dulu. Dasar untuk bagaimana pemilihan apa kan ini landasannya kan demokrasi ya Pak De. Betul. Mohon maaf ya, yang saya ini kan orang bodoh Pak De. Tapi setahu saya itu kalau kita terapannya dengan negara demokrasi, itu kalau yang saya rasakan kok sudah menyimpang daripada negara demokrasi. Padahal setahu saya demokrasi itu mengutamakan dengan kejujuran dalam hati nurani, itu terapannya ya. Kebebasan hak kita memilih. Nah, itu bukan atas dasar ajaan, yang artinya ajaan yang menjadi apa? Misalnya ternyata udahlah ini aja, kan enggak. Yang namanya demokrasi itu murni dalam hati. Mana yang harus ku pilih, mana yang harus ku mau. Itu kan menurut hati nurani ya. Tapi karena yang mau maaf ya, sekarang kan slogannya banyak sekali, dari agama, dari suku. Ya itu kan berarti di luar konteks demokrasi. Padahal yang namanya demokrasi itu kalau menurut saya benar-benar terapan NKRI-nya dibawa kuat. Tapi untuk pilihan itu nggak usah terpengaruh oleh hati nurani kita. Cobalah kalau kita memakai hati nurani, oh yakin dengan ketulusan hati dan hati nurani itu akan menciptakan sebuah pemimpin yang benar-benar sangat mendasar sekali untuk menciptakan negara yang kuat. Kalau menurut saya loh, ini kan saya kan udah orang udah tua itu ya punya kerinduan yang seperti itu. Kita nggak usah terpengaruh dengan kasak kusuk yang seolah-olah glamor udah di depan Pak, nanti jadinya begini. Kalau menurut saya kok enggak ya. Mungkin seperti itu ya Pak De. Jadi mungkin maksud Pak Gihon tuh ini mungkin. Jadi kalau kita milih seorang pemimpin kita itu ya tidak ada pakai kaitan, tidak ada kaitannya dengan suku, agama atau apa. Nggak ada. Yang penting kualitas orang itu ya, kualitas orang itu ya. Dan hati nurani kita yang kita ukur Pak. Kualitas orang itu Bener, kira-kira mampu atau tidak kan gitu kan? Iya. Ya betul. Memang selama ini yang kita ketahui, kadang-kadang bangsa Indonesia ini belum mengerti tentang arti Pancasila, tentang arti demokrasi itu sendiri. Toh mungkin kalau seandainya mereka itu mengerti, masih terkalahkan oleh ambisi nafsu pribadi. Kebanyakan pelaksanaan demokrasi ini yang calon seolah-olah harus orang yang mayoritas di dalam agama, itu sebenarnya nggak boleh seperti itu. Siapapun orangnya, siapapun sukunya, apapun bahasanya, kalau kita sebagai warga negara Indonesia asli itu tetap mempunyai hak mencalonkan diri maupun mempunyai hak memilih seorang calon. Jadi tidak boleh harus dari unsur ini, itu tidak boleh, itu berarti sudah melanggar Pancasila. Ya, saya juga punya pengalaman Pak De. Ini nyata, ini saya fakta ini ya. Saya tanya gimana calon kita nanti, contohnya aja pilihan daerah inilah. Ini saya dengar sendiri. Jawabnya apa? Ini mohon maaf ya, ini kenyataan ya. Wah pokoknya pemimpinnya nanti mau korupsi, mau bodoh, yang penting kalau itu suku saya itu ya aku pilih. Nah itu loh, yang kayak itu kan primitif namanya kan. Yang boleh itu Pak. Itulah itu makanya melanggar Pancasila itulah. dan aturan undang-undang dasar negara kita, nggak boleh terjadi seperti itu. Maka maksud kita membuat video ini untuk mengingatkan bagi orang yang kurang mengerti, untuk memberitahu, untuk mengingatkan bagi orang yang sudah mengerti, tapi selalu ambisi dari nafsu pribadi yang akan membutakan daripada pengertian itu jangan
semakin hari semakin baik. Itulah maksudnya kita membuat aputan dalam mengajak saudara-saudara kita setanah air pada waktu melaksanakan demokrasi harus kita demokrasi yang adil, jujur, transparan, terbuka. Jangan sampai ada unsur memaksakan, jangan sampai ada unsur jual beli. Money politik gitu Pak. Nah, Ya. money politik itu Money politik ya. Iya. Kayaknya seperti itulah seharusnya kita. Tapi ya kadang-kadang kan namanya orang bisa jadi Pak Haji ya takut nggak kepilih, takut kalah. Ya, namanya politik kan, ya politik itu kan mungkin ya yang saya tahu itu memakai segala cara untuk mencapai tujuan. Iya. Cuman ya kadang-kadang saya nggak tahu, mungkin orang pakai cara yang baik atau cara yang nggak baik. Yang penting bisa tujuannya tercapai. Cuman yang benernya sebetulnya kan nggak gitu kan? Nah, sebenarnya tidak seperti itu, Pak. Maka negara kita ini dibentuk dasar negara adalah Pancasila. Sila yang pertama adalah sila ketuhanan. Berarti negara kita ini kan berdasarkan agama. Semua kita sebagai warga negara ini kan memiliki suatu agama. Agama itu kan suatu petunjuk bimbingan mengarahkan kita mengenai apa itu pekerti yang baik. Kalau ambisi ingin menjadi pemimpin menghalalkan segala cara berpolitik yang kira-kira perusak daripada undang-undang kita, itu yang memang politik yang tidak baik itu. Nah, itulah yang kita harap sadar. Bangsaku, saudaraku yang mempunyai minat ingin memperjuangkan bangsa ini, negara ini, ingin mengabdi, ya harus dengan cara yang baik. Jangan sampai seperti yang sudah kita lakukan. Terus mungkin bagaimana pendapat dari yang lain, Pak Gior, apakah Pak Binting? Ya kalau menurut saya itu seolah-olah ya saya jujur aja saya katakan Indonesia ya. Nah Indonesia gitu aja. Saya nggak pilih-pilih daerah mana ada enggak, Indonesia gitu. Udah terbiasa itu memakan makanan-makanan yang haram. Ini saya jujur saya katakan. Dalam arti haram itu begini. Ladang basah yang dipakai di Indonesia ini. Jadi segala bentuk apapun, ada event-event apapun menjadi ladang basah. Nah, contohnya aja, ini saya jujur aja. Pemilihan misalnya Pak Ade, saya ditawari loh Pak Ade uang. Ini nanti ada duitnya, ini pilih ini. Nah itu kan udah menyimpang daripada demokrasi seperti itu. Jadi kan kita itu ajarkan, buat apa kita diajarkan agama, tapi masih memakai jalur-jalur haram. Apakah bukan haram kayak gitu Pak? Ya kita jujur aja ya, kita nggak munafik. Seandainya Indonesia ini benar-benar memakai hati nurani, atau ketulusan, kejujuran, itu idam-idaman saya. Kayak apa ya pemimpin itu nanti sudah ditopang dengan kejujuran, atau itu menjadi pemimpin yang hebat. Akhirnya terpilihlah menjadi pemimpin yang jujur, bukan pemimpin di atas ladang basah. Itu loh maksud saya Pak De. Bener nggak kira-kira Pak De kayak gitu? Betul. Memang kebanyakan yang terjadi seperti itu. Maka dengan adanya kenyataan seperti itu, kadang-kadang saya berpikir juga, loh, kita ini kan mempunyai kuasa dalam negara ini. Karena Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat yang kedua mengatakan kedaulatan di tangan rakyat. Berarti kita mempunyai kuasa sepenuhnya. Nah, di dalam kekuasaan kita ini mau membuat seorang yang kita percaya mengatur kekuasaan kita negara ini. Lah kok di situ kadang-kadang ada yang mengatakan berani berapa dan lain sebagainya. Lah itu kan sama halnya hak kekuasaan kita ini dianggap remeh gitu, dianggap remeh. Padahal hak kita itu satu kali nyoblos, itulah yang disebut kedaulatan itu di situ. Menentukan seorang pemimpin harus betul-betul seorang pemimpin yang bisa kita percaya, jangan kok karena duit gitu loh. Ya ini yang saya kadang-kadang saya sumbangnya itu begini Pak De. Ini menurut pribadi saya ya. Ini supaya bangsa Indonesia semuanya tahu. Bangsa Indonesia nggak sadar Pak De. Begitu lahir ceprot itu udah pajak loh Pak De, bangsa Indonesia itu. Udah pajak. Belum nanti setelah dia
sudah mungkin udah 10 tahun, 12 tahun sampai ini semuanya itu kita itu hidupnya penuh dengan pajak. Tapi kenapa budaya yang kira-kira udah menjadi pemerintah, udah ini padahal pemerintah itu nun sewu nyeleweng misalnya ya. Ini tetap kita nyembah-nyembah, kita hargai itu karena dia pemerintah. Padahal kita harus sadar bahwa pemerintah itu yang menggaji kita loh tadi. Karena kita lahir seperti udah pajak. Nah, pemerintah hidup itu dengan pajak, dibayar dengan pajak. Tapi kalau pemerintah bikin ulah, yang ini mohon maaf ya, mungkin nanti ada yang sering laporkan polisi silahkan, kenyataannya seperti itu. Jadi itulah. Cobalah ayo bangsa yang kecil ini, bangsa yang masih di bawah standar ini berpikir cerdas gitu loh. Oh ya, kita bayar pajak, yuk kita disiplin, yuk kita memakai hati nurani, nggak usah kita terobsesi dengan hal-hal yang menggiurkan. Maksud saya seperti itu Pak. Ya kita mungkin dicap wah sok jujur, loh memang itu kok ya, buat apa kita diajarkan tentang agama toh Pak. Nah, mau agama aja apa aja, yang penting itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, dengan sekuat tenagamu. Di mana letaknya kalau undang-undang firman yang seperti itu harus diterapkan? Mana buktinya ya Pak De? Jangan hanya kata mereka. Kalau kata mereka itu basi. Ya ini mohon maaf ini cerita jujur-jujuran aja. Jadi karena semua para pemimpin itu sebetulnya digaji oleh negara, dan negara itu adalah uang dapatnya juga dari pajak-pajaknya rakyat. Harusnya pemimpin-pemimpin itu sebagai pemimpin itu ya mengabdi untuk rakyat, bukan akhirnya malah menggerogoti rakyat kan gitu kan. Harusnya gitu kan sebenarnya. Iya betul. Nah, itu. Jadi setelah pemilihan kita memilih seorang wakil, ini harapan kita sebagai rakyat kecil, para bapak-bapak atau ibu-ibu yang kita pilih menjadi seorang pemimpin yang duduk di dalam eksekutif maupun di legislatif, utamakan kepentingan bangsa dan negara ini. Rakyat. Karena di dalam sumpah jabatan Anda adalah mengemban amanat penderitaan rakyat. Itu ingat. Sebab kalau sampai melanggar sumpah jabatan, Anda sendiri yang akan merasakan akibatnya. Karena kita semua orang beragama. Dan selanjutnya sebagai warga masyarakat pada waktu memilih seorang pemimpin yang 5 tahunan pesta demokrasi itu, janganlah kesulungan kita ini kita jual murah. Karena kedaulatan itu berarti kekuasaan tertinggi negara ini di tangan rakyat. Jadi rakyat memilih untuk mengatur negara ini. Jadi jangan sembarangan memilih. Iya Pak. Harus betul-betul dipilih orang yang bisa mewakili daripada kita itu. Nah, itu. Ya jadi saya tambahkan supaya rakyat kecil ini tahu sebetulnya rakyat itu tuan daripada pemerintah. Karena pemerintah yang dibentuk itu harus menjadi abdi, harus melayani masyarakat. Jadi kita ini tuan, karena kita yang menggaji pemerintah loh dari pajak-pajak itu tadi ya. Jadi dengan demikian kalau kita saling tahu apa artinya mengabdi, apa artinya menghargai. Kalau pemerintah sudah mengabdi untuk mementaskan masyarakat, ya kita hargai dengan bentuk ya seperti mohon maaf kayak itu loh, kayak slogannya Pak Jokowi itu ya kerja. Nah, itu kita dukung itu, bukannya dipele-pele, bukannya dicegat-cegat. Nah, seperti itu ya. Ini hanya omong kosong aja ya Pak, tapi kenyataannya memang seperti itu ya kan. Oke.